Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Hari ini tanggal 3 September jam setengah 3. Meskipun ini channelnya membahas BTT, BitTorrent, tapi sekali lagi kembali lagi di awal harus melihat chartnya BTC. Kenapa? Karena patokannya tetap Bitcoin. Jadi yang lain sinyalnya positif, bullish, tapi kalau BTC-nya turun ya akan menghambat atau mungkin malah ikut turun juga. Jadi kalau kita cek kemarin juga sudah banyak dibahas di video sebelumnya, bisa cek di atas. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau nggak nembus 51.000 ada kemungkinan turun. Kemarin sudah dibahas ya. Kenapa kok itu turun? Bisa dilihat, dicek lengkapnya di video sebelumnya. Karena ada divergence negatif di sini. Divergen negatif di sini. Nah, RSI-nya turun, harganya naik. Ini hati-hati. Nah, sementara warning dulu dari BTC karena belum berhasil nembus 51.500-nya. Kita lihat di time frame lebih rendah, 4 jaman biar kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan belum berhasil nembus. Sementara menguji garis trendline merah setelah tembus, ini diuji setelah nyenggol ini, setelah nyenggol garisnya ternyata masih naik nih. Nah, ini mudah-mudahan segera bisa nembus 51.500 dan syukur-syukur langsung ke 57.000 untuk mematahkan istilahnya divergence ini, divergence di RSI ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke BTT. BTT-nya juga kebetulan setelah kemarin setelah diposting hari ini bisa pas banget naik. Nah, untuk memulainya supaya agak berbeda dengan kemarin sudah tak selipin dulu, maksudnya kan kemarin sudah dibahas menggunakan RSI, menggunakan Vibu, kenapa kok BTT. Nah, ini akan sedikit berbeda untuk melengkapi aja kenapa kok kemarin bahas BTT kemungkinan bisa naik. Jadi sekali lagi saya pakainya yang simple, RSI aja, garis-garis trendline sama Vibu, biar teman-teman yang masih pemula atau baru belajar itu lebih gampang ikutin. Jadi nggak usah pusing aja, RSI-nya tinggal dinyalain, tinggal cek di indikator semua. Pakai ini kebetulan pakai tradingview.com, semua bisa pakai gratis. Andaikan enggak mau pakai yang lain pun RSI itu pasti ada indikatornya, karena yang paling udah dari zaman dulu ada RSI. Nah, kenapa kok saya pilih BTT kemungkinan bisa naik? Karena kalau kita lihat dari RSI-nya kan kemarin waktu BTC Bitcoinnya koreksi sampai ke sekitaran 29.000 30.000 itu bikin semuanya turun. Nah, BTT ini juga sama, posisinya tuh turunnya kalau dilihat dari RSI ini kelihatan nih sampai nyenggol garis bawah. Nah, ini nih garis RSI garis bawah titik 30, malah sempat under 30. Kalau kita flashback lihat sebelumnya, ini juga pernah nih di tanggal 22 September, berarti sekitar 1 tahun yang lalu ini turun di sini juga nih. Nah, kalian bisa cek dari sini nih, setelah nyentuh ini dan dia naik nih ya, dari RSI ya, sekali lagi dari RSI saya gambarin biar jelas nih. Nah, ini tuh rally ke atas, dari gambar ini aja udah kelihatan kalau saya terang ini nih, kuncinya di sini. Nah, ini tentu saja juga didukung Bitcoinnya memang naik gitu ya. Sekarang andaikan BTC-nya rebound setelah kemarin nyenggol 29.000 30.000, sekarang kan sudah di kisaran 48 49 50.000. Nah, kalau sekali lagi Bitcoinnya naik dan ini juga sama seperti sebelumnya di bawah dan ini naik ya, kemarin di titik 50-nya juga kontur naik, ini akan terulang. Nah, masalahnya naiknya akan sampai seberapa kita kan nggak ngerti ya. Kita sekali lagi lihat sejarahnya supaya istilahnya bisa mengira-ngira. Sejarahnya di titik ini dan ini nih kelihatan di sini tulisannya 0,00031 dolar ya. Kita pakai itu, pakai patokan itu aja 0,0, saya tulis biar jelas
0,00031 USD. Oke, kelihatan ya. Nah, di titik tertingginya ini 0,013. Tak buat tulisan aja biar jelas. Nah, 0,0013 nih. Oke, nah kalian semua bisa cek dari 0,0 sekian sampai ke sini, itu berarti kurang lebihnya ada perubahan harga 30 sampai 40 kali lipat. Itu bisa bayangin nih. Dari RSI yang di bawah ini terus sampai ke atas, ini berulang lagi di sini. Nah, ini kita bisa cek di sini. Kalau yang kemarin waktu RSI di sini berapa sih titik rendahnya? Nih. Ini 0,0017. Tulis saja biar nggak salah. 0,0017. Titik terendahnya. Kalau ini terulang lagi, harganya 30 sampai 40 kali lipat. Ini sekali lagi patokan sejarah ya, bisa berulang bisa enggak, tapi kalau terjadi kita bisa analisa, kita kurang lebih bisa kira-kira akan di hold sampai ke harga berapa. Nah, kalau ini 30 kali 40 kali lipat lagi, berarti kan istilahnya udah tembus ini, lebih tinggi. Ini jelas lebih tinggi jadinya. Jadi jatuhnya coba bisa dihitung dengan kalkulator, itu berarti mungkin sekitar ini aja 10 kali. Ini bisa lebih dari 10 kali lipat harga ini. Berarti setelah break, setelah tembus 0,013 dolar, itu kalau dirupiahin, kalau nggak salah saya sempat lihat di Indodax itu sekitar tertingginya BTT hampir ke 200 ya, 190 180 sekian. Nah, kalau ini formasinya berulang, itu berarti kalau dirupiahin itu kemungkinan bisa sampai 400 atau bahkan ke 500 dan 600. Kalau sekali lagi pakai patokan sejarah. Sejarahnya seperti ini, dan istilahnya kita bisa lihat, kita bisa cek itu ngawur atau enggak. Ini kita kayak patokan yang sudah pernah terjadi. Mungkin enggak mungkin, karena di dalam trading itu kan ada istilah history repeat itself. Sejarahnya diulangi, berulang lagi. Mungkin enggak, yaitu yang kita tunggu, mudah-mudahan mungkin, biar semuanya bisa cuan bareng. Wajib banget ini. Nah, sekarang sekali lagi, masa cuman ini patokannya? Enggak. Jadi ada patokan lain. Saya hilangin dulu biar nggak bingung kan. Gambarnya tak hilangin semua. Jadi patokannya nggak cuman RSI. RSI istilahnya hanya salah satu faktor. Kenapa kok tetap pilihannya tetap BTT? Padahal istilahnya yang lain banyak yang menarik juga ya. Nah, kita hilangin dulu biar jelas. Nah, ada indikator lain yang mengindikasikan ini itu sedang dikumpulin sama istilahnya bisa cukong-cukong, atau yang punya duit atau bos-bos besar atau gimana lah. Nah, namanya accumulation atau distribution. Itu indikator, itu juga umum lah, mau dipakai di mana aja itu, ini indikatornya ada. Ini kita lihat. Nah, di sini kelihatan jelas ya. Ini pada saat ini kan penurunan ya. Sorry, mungkin ini aja ya biar jelas. Ini penurunan di sini. Teman-teman bisa cek nih. Grafiknya tuh nggak turun, malah cenderung naik. Ini mas sampai sini sekarang naik ya. Nih, padahal ini kalau teman-teman bisa cek nih, ketok banget aja. Nih, ini dan ini harga naik, ini turun. Artinya apa? Dibuang, banyak yang jualan. Kalau di sini ini turun, ini cenderung stabil, dan malah di titik ini, di titik sekitar tanggal 21 Mei ini malah cenderung naik. Harganya turun. Artinya apa? Berarti ketika harga turun, orang tuh koleksi. Orang tuh pada ngumpulin, yang punya duit banyak ataupun sedikit, itu ngelihat peluang, itu ngumpulin. Nyimpen, entah yang ada yang untuk jangka pendek, nyimpen jangka pendek atau jangka panjang, ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau cuma lihat dari indikator ini masih naik, harga naik, ini masih naik. Artinya apa? Ini sebagian besar
masih pada ngumpulin terus. Nah, itulah kenapa kok sebelumnya dari RSI itu udah jelas ya ada patokannya. Nah, ini juga mendukung dari indikator ini. Lihat aja. Nah, ini waktu kejadian tadi di RSI, ini juga sama, sinyalnya datar, nggak ada dibuang-buangin. Itulah mengapa kenapa kok setelah naik tinggi ini terus yuk turun dalam. Itu kenapa? Ya ini di sini patokannya. Udah nggak ada yang beli, udah dijualin semua tinggi, terus jatuh turun. Ketika jatuh, ini ada yang ngumpulin lagi. Artinya apa? Berarti istilahnya barang yang tersedia di pasaran semakin sedikit, karena banyak yang ngumpulin, otomatis apa? Kalau stoknya sedikit, otomatis kan harga barangnya jadi lebih mahal karena langka, banyak yang cari. Nah, itulah kenapa saya merekomendasikan bahan PTT patokannya ini salah satunya disempurnakan dengan RSI tadi. Mudah-mudahan kejadian bener, tembus bisa 30-40 kali lipat atau 20 kali lipat di atas tertingginya kemarin sekitar 180-190-an rupiah. Berarti kalau 2 kali lipatnya itu berarti udah hampir 400 rupiah. Kalau sekarang di harga masih di bawah 70 rupiah, berapa kali lipat tuh kita dapatnya? Bisa 6 kali lipat, 5-6 kali lipat. Ini yang sesuai dengan channel ini cuanco, cuannya besar banget. Oke, mudah-mudahan BTC nya juga mendukung, bisa tembus 51.000. Terus BTT nya ya kita harapkan bareng-bareng lah bisa tembus 400 rupiah, mudah-mudahan dengan dasar berpikir seperti tadi. Oke, segini dulu, thank you, happy cuanco.